Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Siti Zulaika serta Ibu Evita. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang standar nasional pendidikan. Kelompok kami beranggotakan saya, Muhammad Fikri Adana Putra, dan kedua teman saya, Romongan, Ulfatun, standar isi. Standar isi pada standar nasional pendidikan biasanya mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, di dalam standar isi tersebut biasanya memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau kalender akademik. Selanjutnya itu ada kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, menurut Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam membentuk atau menentukan kelulusan peserta didik. Selanjutnya itu ada manfaat utama SKL. Yang pertama itu sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Dan yang kedua, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Dan yang ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, terdapat tujuan utama SKL. Pada dasarnya, tujuan utama SKL itu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang membedakannya adalah untuk satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, dan sedangkan untuk satuan pendidikan menengah kejuruan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut juga tetapi sesuai dengan kejuruannya. Dan yang terakhir pada jenjang pendidikan tinggi untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu, teknologi, serta seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. standar proses. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Standar proses diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Fungsi yang kedua adalah bagi guru. Nah, standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata lapangan. Oleh sebab itu, guru perlu memahami dan menghayati prinsip-prinsip standar proses pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi standar proses pendidikan bagi kepala sekolah. Yang pertama adalah sebagai barometer atau alat untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua adalah sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah, khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi standar proses pendidikan bagi para pengawas. Nah, bagi para pengawas, standar proses pendidikan berfungsi sebagai pedoman, patokan, dan ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Dengan demikian, para pengawas perlu memahami dengan benar hakikat standar proses pendidikan, karena dengan pemahaman itu selanjutnya pengawas dapat memberikan masukan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas
kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi standar proses pendidikan bagi dewan sekolah. Yang pertama itu adalah untuk menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh sekolah atau guru untuk pengelolaan proses pembelajaran sesuai dengan standar minimal. Selanjutnya adalah untuk memberikan saran-saran, usul atau ide kepada kepala sekolah, khususnya guru dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal. Selanjutnya adalah landasan standar proses. Yang pertama adalah standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Berdasarkan peraturan tersebut, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Nah, standar proses ini meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua adalah standar proses bagi pendidikan khusus, yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008. Pendidikan khusus sendiri adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan khusus meliputi peserta didik berkelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Standar proses pendidikan khusus ini berlaku untuk peserta didik tunanetra, tunarunggu, tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, tunalaras pada SDLB, SMPLB, dan SMALB, termasuk sekolah atau madrasah penyelenggara pendidikan inklusi atau terpadu. Nah, standar proses pendidikan khusus meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah standar proses pendidikan kesetaraan program, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan non-formal, khususnya pada pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Nah, standar proses pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 781 proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat ditempuh melalui kegiatan tatap muka, tutorial, mandiri, atau kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Artinya, pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Nah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Pendidik yaitu tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua adalah satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketiga adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Republik Indonesia. Selanjutnya merupakan prinsip-prinsip. Nah, adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pada bab 4 pasal 5 sebagai berikut. Yang pertama itu harus sahih. Nah, yaitu berarti penilaian itu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua itu harus objektif, yang berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga adalah adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang selanjutnya adalah terpadu, berarti penilaian itu merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya adalah terbuka, yang artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, yang berarti penilaian itu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Dan selanjutnya adalah sistematis, yang berarti penilaian itu dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya adalah beracuan kriteria. Nah, berarti penilaian itu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah akuntabel, yang berarti penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari UPLA, yaitu tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari kedua hal tersebut. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan ialah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1. Nah, dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan ini ada kompetisi yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Ada 4, yakni pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi pemahaman terhadap peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Substansi kompetensi pedagogik ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, memahami kurikulum, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua ialah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal pendidik yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta berakhlak mulia untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi yang ketiga ialah kompetensi profesional. Merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran. Selanjutnya, yang keempat ialah kompetensi sosial. Berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau wali yang bersangkutan. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat. Selanjutnya, standar pengelolaan. Standar pengelolaan ialah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Standar pengelolaan ini menurut peraturan peraturan nomor 19 tahun 2007 dibagi menjadi 3, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Menurut pasal 49, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi. Selanjutnya, standar pengelolaan oleh pemerintah. Menurut pasal 60, pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, dan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Yang ketiga, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Menurut pasal 59 ayat 1, Pemda menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemda maupun masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ialah standar pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Menurut Mulyono, MA, standar pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Standar pembiayaan ini menurut pasal 62 dibagi menjadi 3. Ada ruang lingkup standar pembiayaan, yaitu pertama biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, biaya operasi satuan pendidikan yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekian presentasi pemaparan tentang standar nasional pendidikan oleh kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.